Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM 230404501019 dari kelas C, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan melakukan bedah film, atau lebih tepatnya bedah sebuah anime. Di sini kita akan menganalisis konsep persepsi sosial, konsep sosial, konformitas, kelompok, identitas diri, dan harga diri. Video ini saya buat untuk menuntaskan ujian tengah semester dasar-dasar psikologi sosial. Melalui anime ini kita akan mengeksplorasi berbagai konsep penting dalam psikologi sosial. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu konsep persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses di mana kita memahami dan menafsirkan informasi tentang orang lain dari situasi sosial. Dalam anime Psycho-Pass ini, kita dapat melihat berbagai karakter utama membentuk persepsi mereka tentang orang lain berdasarkan penampilan, perilaku, dan informasi yang mereka miliki. Misalnya seperti tokoh Akane Tsunemori. Awalnya memiliki persepsi positif terhadap sistem sibil, namun persepsinya berubah seiring dengan pengalamannya dan informasi baru yang dia peroleh tentang ketidakadilan sistem tersebut. Selanjutnya, kedua, yaitu sikap sosial. Sikap sosial adalah evaluasi positif atau negatif terhadap objek, orang, atau situasi. Sikap ini dapat mempengaruhi perilaku kita. Dalam anime Psycho-Pass, kita dapat melihat berbagai sikap sosial karakter utama terhadap sistem sibil yang memengaruhi tindakan dan keputusan mereka. Misalnya, sikap negatif Shinya Kogami terhadap sistem sibil yang mendorongnya untuk melawan dan mencari keadilan di luar sistem tersebut. Yang ketiga, yaitu konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau keyakinan sebagai hasil dari tekanan kelompok tersebut. Anime ini memberikan contoh yang jelas tentang konformitas melalui karakter seperti Yayoi Kunisuka yang merasa tertekan untuk mengikuti norma dan harapan kelompok meskipun bertentangan dengan keyakinan pribadinya. Ini menunjukkan bagaimana tekanan sosial dapat memengaruhi keputusan individu. Yang keempat, yaitu dari segi kelompok. Kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling memengaruhi. Dalam anime Psycho-Pass, kita dapat melihat dinamika kelompok melalui interaksi antara inspektur dan enforcers. Di dalam anime ini, kelompok ini memiliki peran dan norma yang memengaruhi perilaku individu dalam kelompok tersebut. Sebagai contoh dalam adegannya, yaitu hubungan antara Akane dan Kogami menunjukkan bagaimana norma kelompok dapat memengaruhi tindakan dan keputusan mereka. Selanjutnya, yaitu identitas diri. Identitas diri adalah pemahaman individu tentang siapa mereka dan yang seringkali dipengaruhi oleh interaksi sosial dan kelompok. Dalam anime Psycho-Pass, kita dapat melihat bagaimana karakter utama mengembangkan identitas diri mereka melalui interaksi dengan orang lain dan pengalaman pribadinya. Sebagai contoh, Akane Tsunemori menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi identitas dirinya, serta bagaimana dia akhirnya menemukan jati dirinya melalui perjalanan yang panjang tersebut. Yang keenam, yaitu konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kognitif tentang diri sendiri. Dalam anime Psycho-Pass, karakter seperti Shinya Kogami dan Akane Tsunemori memiliki konsep diri yang berkembang seiring dengan pengalaman mereka. Sebagai contoh, Kogami melihat dirinya sebagai pelindung keadilan meskipun harus melawan sistem yang ada.
Konsep diri ini memengaruhi bagaimana mereka bertindak dan membuat keputusan. Terakhir yaitu ketujuh, harga diri. Harga diri adalah evaluasi emosional terhadap diri sendiri. Di dalam anime Psycho-Pass, kita dapat melihat bagaimana harga diri karakter dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi psikologis mereka. Misalnya Akane Tsunemori mengalami peningkatan harga diri ketika dia berhasil mengatasi tantangan dan menemukan cara untuk melawan ketidakadilan dari sistem sibil ini. Harga diri yang tinggi membantu karakter untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan dan tekanan yang ada. Demikianlah bedah film yang dapat saya sampaikan kali ini melalui perspektif psikologi sosial. Melalui anime psikologi ini, kita dapat melihat berbagai konsep-konsep seperti persepsi sosial, sikap sosial, konformitas, kelompok, identitas diri, konsep diri, dan harga diri berperan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan membantu kita memahami lebih dalam terkait psikologi sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.